Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1045. Lian memandang iblis bawah tanah dengan saksama, dan jaringan kristal salju yang menahannya mulai meluas, dan jelas bahwa ia tidak dapat lagi mendukungnya. Terdengar suara, pop. Salah satu kabel jaring di jaringan kristal salju putus, dan iblis bawah tanah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Lian menjadi gelap, dia tidak memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi iblis bawah tanah. Saat iblis bawah tanah melarikan diri, hembusan udara dingin menerpa dia, dan kepingan salju mulai melayang di udara. Apakah sedang turun salju? Tidak, Lian segera menyadari bahwa yang melayang di udara bukanlah kepingan salju, melainkan bunga pedang, yang mengelilingi iblis bawah tanah dari segala arah. Di saat yang sama, sosok halus terus berkedip, Guyulah yang baru saja menerobos ke alam yadi belum lama ini. Teknik pedang jiwa es. Iblis bawah tanah itu makan dengan keras, lalu berkata dengan marah. Dasar jalang, kenapa kamu sangat mirip dengan putri kaisar jiwa es? Karena kamu tahu teknik pedang jiwa es, kamu seharusnya menjadi keturunan putri kaisar jiwa es. Mendengus. Karena kamu adalah keturunan putri kaisar jiwa es, aku tidak bisa menjagamu. Petik 2. Teknik pedang jiwa es lahir dengan kekuatan es yang kuat. Ketika bunga pedang menyentuh tubuh iblis bawah tanah yang seperti kehampaan, ia membeku sedikit demi sedikit. Melihat ini, Lian mengulurkan tangan dan mengambil kembali jaring kristal salju, dan untuk sementara berdiri di samping untuk melihat apa yang terjadi. Putri Kaisar Jiwa Es harus menjadi musuh bebuyutan iblis bawah tanah. Jika teknik pedang jiwa es Guyu dapat menahan iblis bawah tanah, itu tentu saja yang terbaik. Jika gagal, maka Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Serangan ilmu pedang dan ilmu pedang efektif melawan iblis bawah tanah. Iblis bawah tanah merajalela, tetapi ia mundur dengan mantap dan secara bertahap membeku sepenuhnya. Selesai. Lian tampak bahagia, dan melihat kepala Guyu penuh keringat, dan pakaian di tubuhnya basah kuyup. Pertarungan ini sangat menguras tenaga baginya. Guyu memegang pedang di satu tangan dan menatap es batu besar di depannya dengan ekspresi serius yang luar biasa. Tiba-tiba, alis Guyu mengembun, dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang. Hampir di saat yang bersamaan, terjadi ledakan, dan es batu besar itu terbelah dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang sekeliling. Saat Guyu mundur, dia melambaikan pedang King Feng setinggi 3 kaki di tangannya untuk memblokir serangan serpihan es. Muncul. Terdengar suara benturan, dan pedang bermata hijau setinggi 3 kaki itu tidak mampu menahan dampak serpihan es dan patah karenanya. Lian tidak peduli dengan pecahan es yang masuk karena keterampilan pemurnian tubuhnya yang kuat, tapi dia merasa kedinginan di hatinya. Bahkan teknik pedang jiwa es tidak bisa mengalahkan iblis bawah tanah. Setelah kehilangan pedang bermata hijau setinggi 3 kaki, pertahanan Guyu jelas menjadi lebih lemah. Saat Guyu hendak terluka oleh serpihan es, dia melihat pedang melintas, dan energi pedang yang kuat memotong semua serpihan es yang masuk. Orang yang membantu Guyu menyelesaikan krisis ini tidak lain adalah ayah kandung Guyu, Raja Pulau. Guyu melintas dan berdiri di satu sisi dari belakang Kaisar Pulau. Dia membuang pedang King Feng setinggi 3 kaki di tangannya dan menatap Kaisar Pulau dengan ekspresi tidak senang di wajahnya dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Raja Pulau memaksakan senyum dan berkata, aku tidak membantumu, aku hanya membantu diriku sendiri. Jika kamu terluka oleh orang itu atau mati di tangannya, maka akulah yang akan dibunuh selanjutnya. Wajah Guyu menjadi gelap dan dia tampak semakin tidak senang. Terlepas dari apakah Raja Pulau itu tulus atau palsu, baginya, membantu Guyu berarti membantu dirinya sendiri, dan itu memang benar. Setelah iblis bawah tanah keluar dari es, momentumnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan dia berkata dengan bangga, aku hampir mengira aku akan mati di tanganmu, tapi sayang sekali teknik pedang jiwa esmu baru mencapai tingkat dasar, dan pedang di tanganmu juga sedikit lebih buruk. Jika kamu menggunakan pedang kaisar jiwa es, aku mungkin benar-benar mati di bawah pedangmu sekarang. Pedang kaisar jiwa es. Alis Guyu menegang. Dia tahu bahwa pedang ini adalah senjata tingkat kaisar, dan dia ingin menemukannya. Sayangnya, dia mencari di istana jiwa es dan tidak menemukan apapun. Guyu berspekulasi bahwa pedang Kaisar Jiwa Es telah lama dihancurkan, atau diambil oleh Putri Kaisar Jiwa Es, bagaimanapun, pedang Kaisar Jiwa Es adalah senjatanya. Kekuatan dingin muncul dari telapak tangan kanan Guyu, dan secara bertahap mengembun menjadi pedang Jiwa Es. Dilihat dari penampilannya saja, pedang Jiwa Es ini sama persis dengan pedang Kaisar Jiwa Es yang ada di tangan Putri Kaisar Jiwa Es, namun nyatanya keduanya sangat berbeda. Pedang Kaisar Jiwa Es adalah senjata tingkat kaisar, dan pedang Jiwa Es hanya dipadatkan dengan kekuatan Jiwa Es di tubuh Guyu, dan akan menghilang saat kekuatan Guyu dikonsumsi. Lian diam-diam mendatangi Guyu dan Dao Huang dan berbisik, tidak seorang pun dari kita bisa menjadi lawannya jika kita bertarung sendirian. Kita harus bergabung untuk menghancurkannya. Aku tidak punya masalah apapun, itu terserah dia, kata Kaisar Pulau sambil menatap Guyu. Wajah Guyu dingin dan muram. Lian berbicara terlebih dahulu sebelum dia dapat berbicara, utamakan situasi secara keseluruhan, bunuh orang ini terlebih dahulu, lalu bicarakan hal-hal lain.
Guyu mengerutkan kening dan mengangguk untuk menghindari rasa malu. Ingin bergabung untuk membunuhku. Mimpi yang luar biasa. Setan bawah tanah itu mencibir, dan tubuhnya mulai bergerak, ingin bergabung dengan orang yang vegetatif. Lakukan. Lian meraung dan menggunakan angin kristal salju lagi, langsung menjebak iblis bawah tanah di dalamnya. Guyu juga bergerak dan menggunakan pedang kaisar jiwa es untuk membekukan iblis bawah tanah lagi. Terakhir, ada Raja Pulau, melambaikan katana di tangannya dan menebas iblis bawah tanah yang membeku. Terjadilah ledakan. Es batu yang sangat besar itu hancur berkeping-keping karena serangan penuh dari Raja Pulau. Apakah itu berhasil? Lian melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan keberadaan setan bawah tanah. Sepertinya itu benar-benar berhasil. Hati-hati, orang itu masih hidup. Teriakan nyaring datang dari lelaki tua tak berkaki yang tertanam di dada lelaki vegetatif itu. Dia masih terkurung di sana dan tidak bisa bergerak, yang juga menegaskan bahwa iblis bawah tanah memang belum mati. Cek, cek. Sebuah cibiran datang bersamaan dengan angin gelap, dan iblis bawah tanah mengembun kembali, dan berkata dengan nada mengejek. Kamu terlalu naif, apa kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti itu? Mendengus. Bagaimanapun, saya pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Meskipun kultivasi saya terbatas sekarang, metode saya tidak dapat dibayangkan oleh Anda di tingkat subkaisar. Ingin membunuhku. Mimpi. Hati Lian tenggelam. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar memang di luar imajinasinya. Pihak lain hanya dapat menemukan kekuatan alam Yadi sekarang. Jika dia benar-benar memasuki alam kaisar, apakah semua orang masih hidup? Ini harus dihentikan. Lian berbalik dan menatap manusia vegetatif itu lagi. Orang tua tak berkaki itu memandang Lian, dan tiba-tiba berteriak ketakutan, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, bahkan jika kamu membunuhku, itu akan sia-sia. Anda akan langsung tahu apakah itu berguna atau tidak." Lian berkata dengan dingin, lalu berteriak kepada Guyu dan Kaisar Pulau. "Tahan dia dulu, lalu aku akan menemukan cara untuk membunuh orang-orang yang vegetatif." "Nak, beraninya kamu." Iblis bawah tanah meraung dengan marah, mencoba untuk bergabung dengan manusia vegetatif sebelum Lian melakukannya, sehingga dia bisa memasuki alam kaisar bela diri yang sebenarnya dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bab 1046. Island Emperor dan Buyu segera mengambil tindakan, masing-masing menggunakan gerakan unik mereka sendiri untuk memblokir jalur iblis bawah tanah. Lian mengambil kesempatan itu untuk mendatangi manusia vegetatif dan melemparkan jaring kristal salju untuk menutupinya. Di bawah perintah iblis bawah tanah, manusia vegetatif berdiri di sana tidak dapat bergerak, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Api hijau aneh yang sebelumnya bersaing dengan api merah Phoenix muncul kembali. Lian pertama kali khawatir bahwa api aneh itu akan menghancurkan jaring kristal salju, tetapi segera menemukan bahwa jaring kristal salju itu tidak rusak dan tampaknya mampu menahan pembakaran api aneh itu. Namun, api aneh tampaknya mengganggu situasi, dan jaring kristal salju hanya menjebaknya untuk sementara. Sangat sulit untuk melukainya sama sekali. Di sisi lain, pertarungan antara Guyu, Raja Pulau, dan iblis bawah tanah sangat sulit. Lian tahu bahwa dia harus menghadapi orang-orang yang bervegetasi sesegera mungkin, jika tidak, iblis bawah tanah akan menemukan kesempatan untuk bergabung dengan para vegetatif. Orang-orang yang vegetatif. Pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar bukanlah satu-satunya yang bisa mereka tangani sekarang. Lian berdiri di depan lelaki vegetatif itu, dan matanya tiba-tiba terfokus pada lelaki tua tak berkaki itu. Orang tua tak berkaki itu telah memohon pada Lian untuk tidak membunuhnya sebelumnya, tapi sekarang dia berpura-pura mati, yang kelihatannya sangat aneh. Lian menatap lelaki tua tak berkaki itu sejenak, dan tiba-tiba memahami hubungan antara dia dan kondisi vegetatif. Di permukaan, manusia vegetatif adalah tubuh manusia tua tak berkaki, namun nyatanya manusia tua tak berkaki itu ibarat baterai manusia vegetatif, yang memberikan energi bagi manusia vegetatif. Alasan kenapa lelaki tua tak berkaki itu berpura-pura mati adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian Lian saat ini. Jejak sarkasme melintas di bibir Lian. Dia mengangkat tangan kanannya dan meluncurkan pedang terbang Wuyue. Orang tua tak berkaki itu tampak nyeri saat melihat ini, dan ingin mengendalikan manusia vegetatif untuk memblokir pedang terbang Wuyue. Sayangnya, manusia vegetatif itu terjebak dalam jaring kristal salju dan tidak bisa bergerak. "Aku akan melawanmu." Orang tua tak berkaki itu meraung keras, membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam ke arah Wuyue Vejian. "Kapan?" Pedang terbang Wuyue mengeluarkan suara yang tajam, dan gerakannya sedikit terhalang, tapi kemudian ia berakselerasi dan menyerang lelaki tua tak berkaki itu. "Ah!" Orang tua Yuan Lake itu berteriak, dan salah satu kepalanya terpenggal. Begitu lelaki tua tak berkaki itu meninggal, lelaki vegetatif itu seperti robot yang kehilangan baterainya, dan semua pekerjaan terhenti. Lian mengulurkan tangannya dan menjabatnya, dan jaringan kristal salju mulai menyusut dengan kecepatan lebih cepat. Terdengar suara, pop. Manusia vegetatif itu dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh jaringan kristal salju dan tersebar di tanah. Lian takut keadaan vegetatifnya akan terlahir kembali, jadi dia mengangkat tangan kanannya, dan seekor burung Phoenix merah menyala terbang keluar dan membakar pecahan-pecahan di tanah menjadi abu.
Iblis bawah tanah di sana bertarung dengan cemas dengan Raja Pulau dan Guyu. Ketika dia melihat Lian menghancurkan kondisi vegetatif, dia berteriak dengan marah, "Nak, kamu berani menghancurkan tubuh kekaisaranku, kamu mencari kematian." Bang! Tiba-tiba ada ledakan dari iblis bawah tanah, dan tubuhnya meledak, berubah menjadi tornado dan menyerang Kaisar Pulau dan Guyu. Hati-hati! Kaisar Pulau mendorong Guyu menjauh, tapi dia terkena kabut hitam seperti tornado dan tubuhnya terbawa ke udara. Ah! Raja Pulau menjerit, dan katana di tangannya jatuh dari tanah. Ups! Melihat ini, Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Setelah kehilangan tubuh kekaisarannya, iblis bawah tanah tampak sedikit sakit dan bergegas mencari perawatan medis. Dia bahkan memaksa masuk ke tubuh Kaisar Pulau dan ingin menduduki tubuh Kaisar Pulau. Raja Pulau sendiri juga berada di alam sub-kaisar. Iblis bawah tanah telah menempati tubuhnya dan tidak dapat memasuki alam kaisar yang sebenarnya. Berjalan. Lian mengulurkan tangannya untuk meraih Guyu, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya dan menggunakan kekuatan teleportasi untuk meninggalkan istana jiwa es. Ah! Raungan panjang datang dari istana jiwa es, dan kemudian terdengar suara dingin. Nak, kamu menghancurkan tubuh kekaisaranku dan kamu masih ingin melarikan diri. Lian berlari ke kaki gunung es dalam satu tarikan napas, tetapi menemukan bahwa alih-alih menyingkirkan iblis bawah tanah, jarak antara kedua pihak semakin dekat. Kecepatan pria itu bahkan lebih cepat daripada teleportasi. Ayo pergi sendiri-sendiri, kata Lian sambil melepaskan Guyu di tangannya, berbalik dan berlari ke arah lain. Cek, cek. Tawa dingin iblis bawah tanah datang, dia mengabaikan Guyu untuk saat ini dan mengejar Lian dengan seluruh kekuatannya. Guyu berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berjalan menuju istana jiwa es di gunung lagi. Dia sekarang berada di alam sub-kaisar, dan hanya dengan memahami sepenuhnya teknik pedang jiwa es dia dapat memasuki alam kaisar bela diri. Jika Anda ingin mengalahkan iblis bawah tanah dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya dapat menemukan cara untuk menemukan pedang kaisar jiwa es yang digunakan oleh putri kaisar jiwa es. Jadi Guyu kembali ke istana jiwa es untuk mencari pedangnya. Bahkan jika tidak ada iblis bawah tanah, pedang kaisar jiwa es harus dimiliki oleh Guyu, dan dia harus menemukannya. Kemana harus pergi? Saat teriakan keras terdengar, energi pedang tajam menghantam udara. Lian buru-buru berteleportasi untuk menghindarinya, hanya untuk mendengar ledakan dan retakan besar terbuka di tanah. Raja Pulau Iblis Bawah Tanah yang memegang pedang samurai muncul menghalangi jalan Lian, dan berkata dengan senyum sinis, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dari Gunung Lima Jariku? Hei, kamu masih tahu tentang Wu Zishan? Sebenarnya tidak sesederhana itu." Lian mencibir, matanya berputar, mencari cara untuk melarikan diri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berlari ke gunung yang tidak dikenal, dikelilingi oleh awan dan kabut, dengan tebing tak berdasar di kedua sisinya. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Lian diam-diam berpikir, meluncurkan pedang terbang bulan hitam dan menyerang Raja Pulau, sambil berteriak, "Pergilah ke neraka." Kapan? Raja Pulau mengangkat tangannya dan menggunakan pedang samurainya untuk menjatuhkan pedang terbang Wu Yue, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu juga ingin menyakitiku, ya?" Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Pulau itu mengerutkan kening dan melihat Lian melompat dari tebing. Panggilan. Raja Pulau pindah ke tepi tebing, tetapi Lian tidak lagi terlihat. Wajahnya tertegun dan kemudian dia mencibir lagi. "Wah, apa kamu takut tidak tahu kalau tempat ini bernama Tebing Setan? Biarpun aku jatuh dari sini, aku pasti akan mati. Sebaiknya kamu mencari kematianmu sendiri." Setelah itu, Raja Pulau berdiri di tebing beberapa saat lagi. Setelah memastikan bahwa Lian tidak akan muncul lagi, dia berbalik dan pergi. Tempat pencerahan dibatasi oleh ruang dan tidak bisa terbang. Lompatan Lian dari sini memang agak bunuh diri, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan iblis bawah tanah. Di Devil's Broken Cliff, bahkan jika iblis bawah tanah jatuh, dia pasti akan mati, tapi Lian masih hidup. Selain memiliki tubuh yang kuat dan mampu menahan benturan jatuh dari ketinggian, Ang Li juga harus berterima kasih kepada Black Moon Flying Sword. Pedang terbang Wu Yue dapat terbang tanpa batasan. Setelah Lian melompat dari tebing, pedang itu juga terbang ke bawah. Pedang itu dipegang di kaki Lian, memungkinkan Lian merasakan perasaan abadi berjalan di atas pedang. Tentu saja Ang Li tidak benar-benar berjalan di atas pedang, itu hanya sebuah adegan yang tercipta secara kebetulan dan kebetulan. Boom! Bahkan dengan bantuan Wu Yue Feijian, Lian masih melakukan kontak dekat dengan bumi dan hampir hancur berkeping-keping. Tubuh Buddha Iblis tingkat ke-7 memberikan tubuhnya kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, dan dia dengan cepat pulih dari cedera fisiknya. Bab 1047. Lian sedang duduk bersila di dalam gua, memegang jaring kristal salju di tangan kirinya. Api hijau menyala di dalam, mencoba keluar dari jaring. Api hijau ini adalah api aneh di tubuh vegetatif, dan kekuatannya tidak kalah dengan api merah Phoenix. Setelah jaring kristal salju memotong manusia vegetatif itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dia menghilangkan api aneh itu. Lian membalikkan tangan kanannya, dan burung Phoenix api merah terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika dia melihat api aneh di jaring kristal salju, dia terkejut dan bahagia, dan dia tidak bisa berhenti melompat kegirangan. "Jangan cemas, luangkan waktumu,
jika tidak, kamu akan terancam tertelan olehnya. Lian berkata dengan suara yang dalam. Scarlet Flame Liefeng mengangguk seperti manusia, membuka mulutnya dan menghirup api di jaring kristal salju, dan seberkas cahaya hijau terbang keluar darinya, dan ditelan ke dalam tubuh oleh Scarlet Flame Liefeng. Phoenix api merah juga tidak serakah. Setelah menelan gumpalan api aneh, ia terbang kembali ke tubuh Lian dan tertidur untuk mencerna gumpalan api aneh. Hanya setelah dicerna sepenuhnya barulah ia terbang lagi dan terus menelan api aneh itu. Saat Phoenix api merah sedang memurnikan api hijau aneh, Lian tidak diam dan mengeluarkan botol giok hitam dengan segel rune. Tubuh iblis, yang telah lama terdiam, segera berteriak dengan semangat, "Wah, sepertinya kamu akhirnya menemukan jawabannya." Lian menatap botol itu dengan ekspresi berat, yang berisi sinar kesadaran dari tubuh iblis. Peri emas juga berkata saat ini, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Begitu tubuh iblis mendapatkan sinar kesadaran ilahi itu, kamu mungkin kehilangan kendali atas itu. Bahkan aku tidak akan bisa menekannya saat itu, dan itu akan menggigit kamu kembali. Lian menghela nafas pelan dan berkata, tidak ada cara lain. Jika saya tidak menyempurnakan sinar kesadaran ilahi ini, saya tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Yan Iblis bawah tanah. Sebenarnya, kamu bisa memilih untuk pergi dari sini, kata peri emas. Meninggalkan. Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, apakah kamu lupa untuk apa saya datang ke sini? Saya ingin menemukan arti sebenarnya dari Buddha ke-8, jika tidak, perjalanan Ki akan sia-sia. Mengambil langkah mundur, apakah menurut Anda Kaisar Yan tidak akan mengusir saya ketika saya meninggalkan tempat pencerahan? Oleh karena itu, saya harus membunuh Kaisar Yan. Petik 2. Karena kamu mengatakan ini, aku tidak akan menghentikanmu, lakukan saja sendiri. Peri emas itu berkata tanpa daya. Lian menghela nafas panjang, dan tanpa ragu-ragu lagi, dia mengulurkan tangan untuk membuka segelnya, membuka tutup botolnya dan melepaskan kesadaran iblis. 1 bulan kemudian, sesosok memanjat tebing di sepanjang dinding gunung. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut. Bahkan iblis pasti akan mati jika dia melompat dari tebing penghancur setan, tetapi beberapa orang dapat bertahan hidup dari bawah. Orang yang memanjat dari tebing setan rusak adalah Lian, yang telah berlatih keras di bawah tebing selama sebulan. Waktu bulan ini tidak terbuang sia-sia. Phoenix api merah telah sepenuhnya menelan api hijau aneh dan menjadi lebih kuat. Lian sendiri juga menyempurnakan sinar kesadaran itu. Faktanya, memurnikan kesadaran spiritual tidaklah sesulit itu. Kesulitannya adalah pertarungan dengan tubuh iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ang Li mengalahkan tubuh iblis setelah hampir 9 kematian dan tidak membiarkan lawannya membalas. Namun, tubuh iblis menjadi lebih kuat setelah menerima nutrisi dari sinar kesadaran ilahi itu. Lian berdiri di tebing rusak setan, memandang ke bawah ke tebing rusak setan yang tak berdasar, seolah-olah dia berada di dunia lain. Jika Kaisar Yan tidak memasuki alam Kaisar, saya seharusnya bisa membunuhnya. Lian berbisik pada dirinya sendiri, lalu berjalan menuruni gunung. Di dalam Istana Jiwa Es. Seluruh Istana Jiwa Es masih terlihat seperti setelah pertempuran sebulan yang lalu, kecuali di ruang rahasia di bawah Istana Jiwa Es, seorang wanita berbaju putih sedang menarikan pedang panjang seputih es. Pedang mengikuti orangnya, dan orang tersebut mengikuti pedang, dan kekuatan yang kuat berfluktuasi seiring dengan tubuh pedang. Jika ruang rahasia ini tidak dimodifikasi secara khusus, ia tidak akan mampu menahan fluktuasi kekuatan yang kuat ini. Ledakan. Saat wanita berbaju putih sedang melatih pedang di tangannya secara ekstrim, tiba-tiba terjadi ledakan di atas kepalanya, seolah-olah dia terkena misil, dan puing-puing berjatuhan. Wanita berbaju putih secara naluriah mengayunkan pedang putih di tangannya, menggunakan kekuatan pedang untuk mengguncang kerikil hingga menjadi ketiadaan. Sebuah lubang selebar 1 meter muncul di atas ruang rahasia. Berdiri di atasnya adalah seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung dan pedang samurai tergantung di pinggangnya oleh Kaisar Yan. Wanita berbaju putih di ruang rahasia di bawah adalah putri Kaisar Pulau Guyu. Sebulan yang lalu, Guyu kembali ke Istana Jiwa Es, akhirnya mengizinkannya menemukan ruang rahasia ini dan mendapatkan pedang Kaisar Jiwa Es yang ditinggalkan oleh permaisuri Jiwa Es. Setelah sebulan berlatih di ruang tertutup, meskipun Guyu gagal menerobos ke alam Kaisar bela diri, dia telah selesai berlari dengan pedang Kaisar Jiwa Es di tangannya dan dapat menggunakan pedang tersebut tanpa hambatan apapun. Pelacur bau, kenapa aku tidak bisa menemukanmu bulan ini? Ternyata kamu bersembunyi di lubang tikus ini untuk berlatih. Kata Kaisar Yan, matanya tertuju pada pedang di tangan Guyu, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pedang Kaisar Jiwa Es. Wanita tua itu benar-benar meninggalkan pedang ini, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar telah meninggal. Sayang sekali aku masih berencana membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sekarang sepertinya aku hanya bisa membunuh keturunannya untuk membalas masa lalu. Petik 2. Guyu memegang pedang panjang di dadanya dan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya dulu apakah aku setuju dengan pedang di tanganku. Kaisar Yan mendengus dengan nada menghina dan berkata, Nak, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan senjata setingkat Kaisar? Naif sekali. Sebulan yang lalu, ketika kita pertama kali bertemu, jika kamu memiliki pedang Kaisar Jiwa Es di tanganmu, aku memang akan mati di tanganmu. Tapi, menurutmu apakah aku masih orang yang sama seperti sebulan yang lalu?
Sejujurnya, hanya dalam 1 bulan, saya akan bisa kembali ke alam kekaisaran dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Alis Buyu menegang, karena dia cukup tabu jika Kaisar Yan melangkah ke dunia kekaisaran lagi. Begitu Kaisar Yan benar-benar memasuki alam kaisar bela diri, kecuali alam kaisar bela diri yang kuat muncul, tidak ada yang benar-benar mampu mengalahkannya. Terima kasih sudah memberitahuku ini, maka aku akan membunuhmu sekarang. Guyu berteriak dingin. Bunuh aku. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dunia. Kata Kaisar Yan sambil menghunus pedangnya dan menebas kehampaan. Tebasan ini sepertinya sama dengan jurus Raja Pulau, namun kekuatannya sangat berbeda. Kekuatan panas datang dari energi pedang, dan naga api yang ganas muncul di udara. Suhu tinggi yang terpancar dari tubuhnya sepertinya membakar segala sesuatu di dunia. Guyu mengangkat alisnya sedikit dan menebas dengan pedang Kaisar Jiwa Es di tangannya. Terdengar suara, dengungan. Seekor burung es terperangkap, terjerat dengan naga api di udara, dan menghilang dengan ledakan terakhir. Alis Kaisar Yan menegang, seolah dia tidak menyangka Guyu mampu menetralisir serangannya dengan mudah, dan berkata dengan marah, wanita tua itu benar-benar menyegel kekuatannya pada pedang ini. Menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Berbicara tentang suara itu, Kaisar Yan melambaikan katana di tangannya lagi. Kali ini, api merah membungkus katana tersebut, seketika melelehkannya menjadi besi cair, lalu berubah menjadi naga api lagi dan menyerang Guyu. Guyu berada di ruang rahasia dengan ruang gerak terbatas. Dia melompat keluar dari ruang rahasia terlebih dahulu, lalu melambaikan pedang Kaisar Jiwa Es di tangannya lagi. Bab 1048. Guyu jatuh ke aula samping istana Jiwa Es. Sudut gaun putihnya yang melambai juga hangus, dan tangan yang memegang pedang Kaisar Jiwa Es sedikit bergetar. Kaisar Yan berdiri di atap, tubuhnya terbungkus bola api, dengan ekspresi arogansi di wajahnya. Guyu tidak mau, tapi harus mengakui fakta. Dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Yan hanya dengan senjata tingkat Kaisar. Jika dia ingin melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata tingkat Kaisar, dia harus memiliki budidaya tingkat Kaisar. Kaisar Yan mengulurkan tangan kanannya, dan bola api mengembun menjadi bola di telapak tangannya, dengan suara gemuruh guntur, seperti arus listrik yang datang dari luar. Ini adalah jurus khusus Kaisar Yan, yang disebut bola api, yang dapat memadatkan kekuatan dan kemudian melepaskannya berkali-kali lipat. Ekspresi Guyu sedikit berubah ketika dia melihat bola api, dan dia hanya bisa melirik tangan kanannya yang gemetar. Baru saja dia mencoba yang terbaik untuk memblokir gerakan ini, tapi sekarang dia mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Jika terkena bola api pasti mati. Melarikan diri. Guyu ingin pergi dari sini, tapi Kaisar Yan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Nak, pergilah ke neraka. Kaisar Yan berkata dan mematikan bola api itu. Guyu mengertakkan gigi dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya lagi untuk melepaskan semua kekuatan jiwa es di tubuhnya dan menebas dengan pedangnya. Kekuatan es mengembun menjadi es Phoenix di udara, melambaikan sayapnya untuk menangkap bola api. Dari segi volume, es Phoenix ratusan kali lebih besar dari bola api. Sayangnya bola api itu seperti peluru, ia menembus dengan mudah dengan letupan dan mengalahkan es Phoenix. Guyu mengangkat alisnya dan memegang pedang Kaisar Jiwa Es di dadanya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatan putri Kaisar Jiwa Es yang tersembunyi di pedang Kaisar Jiwa Es. Guyu tidak tahu apakah dia berhasil mengaktifkan kekuatan Kaisar Jiwa Es, jadi dia hanya bisa mencobanya. Jika dia menang, dia akan memiliki harapan untuk hidup. Jika dia kalah, dia akan mati di sini. Jejak sarkasme muncul di mulut Kaisar Yan. Di matanya, Guyu tidak berbeda dengan orang mati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan burung Phoenix di udara. Guyu mendongak dan melihat seekor burung Phoenix api terbang turun dari langit ke arah lain. Dia tampak sedikit terkejut pada awalnya, lalu menunjukkan sedikit kegembiraan. Kaisar Yan secara alami juga menemukan kemunculan tiba-tiba burung Phoenix api, ekspresinya berubah, dan dia berteriak dengan dingin, "Wah, kamu masih hidup." Lian berdiri di atap di seberang Kaisar Yan, dan burung Phoenix api adalah burung Phoenix api merah yang dilepaskannya. Banyak orang yang mengatakan hal yang sama seperti Anda. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda terkejut atau terkejut? Menghadapi godaan Lian, Kaisar Yan menjadi marah dan berteriak, "Nak, jangan terlalu sombong, aku akan membunuhmu setelah aku berurusan dengan gadis itu." Lian melirik ke arah Guyu yang berada di aula, mengulurkan tangannya, dan burung Phoenix api merah melangkah ke depan Guyu. Kemudian dia meraih bola api dengan cakarnya dan membuka mulutnya untuk menghisapnya. Panggilan. Bola api memasuki tubuh api merah Phoenix dan berubah menjadi makanan lezat. Kaisar Yan benar-benar tersentuh saat melihat ini, dan berseru, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Red Flame Phoenix bisa mencerna bola api saya?" Guyu juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pukulan yang mungkin tidak bisa dia tahan bahkan jika dia bertarung sampai mati, begitu mudah dijinakkan oleh Lian. Mungkinkah dia telah memasuki ranah kekaisaran? Guyu mengangkat kepalanya dan menatap Lian, alisnya berkerut, tapi dia merasa Lian belum memasuki alam kekaisaran. Lian mengulurkan tangan dan mencabut telinganya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa membuang yang lain dan mencobanya." Kaisar Yan mendengus dingin, dan bola api mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, tetapi volumenya puluhan kali lipat dari bola api sebelumnya. Besar sekali.
Seru Lian berlebihan, berpura-pura ketakutan. Xiao Feng, ayo. Qian Liefeng berbalik dan memutar matanya ke arah Lian, jelas tidak puas dengan nama Xiao Feng. Ledakan. Bola api itu didorong keluar oleh Kaisar Yan seperti bola meriam raksasa. Hampir di saat yang sama, api merah Phoenix juga naik ke udara dan bertabrakan dengan bola api. Adegan khayalan yang mengejutkan dunia dan menangis hantu dan dewa tidak muncul. Burung Phoenix merah menyala berubah menjadi bola api dan membungkus bola api, dan kemudian berubah menjadi bentuk burung Phoenix. Cerna secara instan. Ada sedikit kepanikan di wajah Kaisar Yan, dan dia menemukan bahwa Phoenix api merah di depannya bukan lagi Phoenix api merah yang dia kenal, tetapi telah mengalami semacam mutasi, menjadi lebih kuat setiap kali dia menelan miliknya sendiri. Bola api. Lian tampak tenang di permukaan, tetapi dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa burung Phoenix api merah akan menjadi begitu kuat setelah memurnikan api vegetatif yang aneh. Hei, apakah kamu punya lagi? Lian mendesak, seolah-olah dia menganggap serangan Kaisar Yan sebagai makanan bagi burung Phoenix api merah. Phoenix api merah tidak menyerang Kaisar Yan, tetapi melayang di udara, sesekali mengeluarkan suara, terlihat sangat bahagia, menunggu Kaisar Yan menggunakan bola api itu lagi. Adegan ini membuat Kaisar Yan kehilangan ketenangannya. Dia mendengus dan mengepalkan tangannya dengan kuat, mengembunkan dua rantai berbentuk api. Wow! Rantai berbentuk api itu terbang ke udara, bergerak seolah-olah fleksibel, dan benar-benar menjerat burung Phoenix api merah. Kaisar Yan mencibir, saat aku membawamu kembali untuk dimurnikan, kita akan melihat betapa merajalelanya dirimu. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kaisar Yan berubah dan dia menoleh untuk melihat ke bawah. Melihat cahaya dingin datang, Kaisar Yan harus melepaskan rantai di tangannya dan melepaskan tangannya untuk menghadapinya. Terjadilah ledakan. Separuh tubuh Kaisar Yan membeku, membuatnya tampak sedikit malu. Gadis bau, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Yan meraung. Guyu mendengus dingin. Melihat serangan diam-diam itu tidak efektif, dia mengayunkan pedangnya ke depan dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Kaisar Yan. Melihat Guyu tidak dalam bahaya untuk saat ini, Lian berkata dengan ringan kepada api merah Liefeng yang tertahan, oke, berhentilah bertindak. Burung Phoenix api merah menjerit, seolah-olah untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, ia melebarkan sayapnya, dan rantai berbentuk api yang mengikatnya putus, dan kemudian ditelan oleh burung Phoenix api merah. Kaisar Yan bertarung dengan Guyu, tapi dia tidak mengganggu Lian dan api merah Liefeng. Melihat kunci apinya hancur, dia tahu bahwa api merah Liefeng lebih ganas dari yang dia kira. Melihat Lian, yang tenang dan tenang, tetapi dia belum bergerak, hati Kaisar Yan mulai tenggelam, mengetahui bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bukan musuh tim Lian dan Guyu. Titik. Bocah bau, gadis bau, jangan berpuas diri, sampai jumpa sebulan lagi. Kaisar Yan berteriak keras dan lari jika dia mau. Guyu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan berteriak kepada Lian, dia akan menerobos alam kekaisaran, segera hentikan dia. Lolos. Kaisar Yan melambaikan tangannya, menjatuhkan Guyu, lalu berubah menjadi seberkas api dan melarikan diri kembali. Kemana kamu ingin pergi? Sebuah suara samar terdengar di telinga Kaisar Yan. Kaisar Yan terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa Lian menghalangi jalannya. Bagaimana bisa secepat itu? Kaisar Yan bingung, tapi dia meraung dengan sangat keras, minggir, atau kamu akan mati. Bersambung.